Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya. Kali ini saya akan mencoba berbagi tentang bagaimana melakukan analisis uji statistik, lebih tepatnya lagi uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi. Kalau kita bicara aplikasi uji statistik, biasanya yang paling banyak dipakai itu SPSS. Cuma masalahnya SPSS itu adalah aplikasi berbayar. Ya, jadi meskipun ada versi trialnya, tapi itu tetaplah sebuah aplikasi berbayar. Nah, ada sebuah alternatif aplikasi yang bisa kita pakai untuk uji statistik. Salah satunya misalnya Microsoft Excel. Dengan Excel kita bisa melakukan uji statistik. Namun demikian, ada yang tidak maksimal ketika kita melakukan uji statistik menggunakan Microsoft Excel. Salah satunya pengecekan key table misalnya, itu tidak bisa secara otomatis di Excel. Ada aplikasi lain, dan ini freeware, yang kemudian kita bisa gunakan sebagai alternatif SPSS. Namanya mirip-mirip, namanya adalah PSPP. Aplikasi PSPP ini freeware, dia bisa berjalan di Linux, bisa berjalan di Windows, bisa berjalan di Mac. Nah, dan ini bisa kita manfaatkan untuk uji statistik. Jadi kalau mau mendownload, kita bisa search PSPP di search engine, kemudian dia letaknya ada di paling atas ini. Kalau kita buka, maka dia akan menuju ke webnya. Ini jadi ini tentang PSPP. Kemudian kita bisa masuk ke bagian download. Di sini ada beberapa distro Linux. Kalau yang pakai Linux bisa disesuaikan distronya. Kemudian kalau menggunakan Windows, di sini ada Kalau sudah diinstal, kemudian dibuka, maka kita akan mendapatkan layar seperti ini. Di sini kita akan temukan menu-menu yang mungkin kita akan familiar dengan SPSS. Jadi beberapa analisis itu disediakan oleh PSPP juga. Memang tidak sebanyak SPSS, namun demikian untuk analisis-analisis sederhana, misalnya uji validitas, uji reliabilitas, ANOVA, itu sudah sangat bisa diakomodir oleh PSPP ini. Di sini saya sudah memiliki sebuah kuesioner, di mana di sini sudah ada respon datanya, kurang lebih ada 50 orang ini. Nah, analisis data ini di sini ada karakteristik responden, awal-awal ini karakteristik responden, kemudian baru yang terakhir ini yang terkait dengan pertanyaan dengan jawaban skala Likert. Nah, yang akan kita analisis uji validitas dan reliabilitasnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya skala Likert. Sedangkan untuk yang karakteristik responden, ini akan dijadikan sebagai pembahasan, bahan pembahasan. Nah, misal di sini terkait dengan usia. Nanti kalau kita sudah masuk ke bagian pembahasan, ini kita bisa dengan mudahnya mengcopy chart ini, kemudian misalnya akan kita gunakan di Microsoft Word. Di sini sudah ada. Baru kemudian kita kasih narasi sesuai dengan hasil dari pembacaan grafik atau tabelnya. Nah, ini akan lebih memudahkan kita dalam melakukan pembuatan laporan, sehingga kita tidak perlu melakukan pembuatan grafik atau tabel atau chart itu secara manual. Selanjutnya, untuk pertanyaan dengan bentuk Likert, dengan jawaban bentuk Likert, kita perlu ekspor dulu ke dalam spreadsheet. Nah, di atas ini ada tombol untuk membuat sebuah spreadsheet. Spreadsheet ini akan dibentuk langsung di Google Sheet. Nah, ini kita akan bikin sebuah spreadsheet baru. Kita tinggal create. Nah, nanti dia akan membuka jendela baru, di mana di situ seluruh data yang ada dan dimasukkan oleh responden
itu akan muncul seperti ini. Nah, ini data respondennya di sini yang tadi dibuat menjadi grafik oleh Google Form tadi. Jadi nilai grafik ini, grafik yang ada di dalam Google Form ini, itu sama persis datanya dengan yang di sini. Ini istilahnya data mentahnya. Kita bisa juga kalau kemudian mau mengolah grafik sendiri, kita misalnya tidak sesuai dengan grafik yang ada dibentuk langsung oleh Google Form. Di sini kita bisa olah sendiri grafiknya. Yang terpenting di sini adalah kita butuh nilai-nilai ini. Nilai dengan skala. Kalau di dalam form ini kita menggunakan skala 5 dari 1 sampai 5, maka di sini nilainya seperti ini. Nah, ini perlu kita copy. Kita copy dulu seluruh nilainya. Untuk kemudian kita taruh di sheet baru. Nah, jadi kita tambahkan sheet baru di sini, kemudian kita pastekan. Untuk apa? Karena kita butuh satu kolom lagi, di mana di situ nanti berisi nilai total. Jadi kita akan jumlahkan satu baris ini kalau di sini di kolom H. Jadi kita akan jumlahkan, kita bisa gunakan summary ini. Yang akan kita summary-kan adalah dari kolom A sampai di kolom G. Nah, nilai ini itu berlaku untuk seluruh baris. Nah, jadi menggunakan rumus yang sama untuk seluruh baris. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai total. Nah, nilai total ini akan kemudian kita simpan. Nah, yang jadi masalah adalah PSPP itu tidak support untuk melakukan import data dari file Excel. Biasanya Excel itu extensionnya XLS atau XLSX. Nah, itu tidak support. Salah satu yang paling mudah adalah kita bisa simpan file ini dalam bentuk CSV. Nah, jadi kita bisa simpan, kita bisa download ke dalam bentuk CSV. Hanya untuk sheet ini saja. Jadi tidak semua sheet. Kita hanya akan download untuk satu sheet ini aja. Oke, di sini ini sudah ada. Kita save. Sudah simpan. Kemudian kita akan lakukan import data tersebut di PSPP-nya. Nah, di sini di file, kemudian kita import data. Jadi sudah saya simpan di bagian download ini. Kemudian kita klik next. Kita akan import semua seluruhan. Kemudian next lagi. Nah, nilainya jadinya seperti ini. Ini ketika dia belum dipisahkan. Nah, masih berupa koma, 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 koma. Nah, karena koma separated. Jadi 3,5,3 ini yang nanti akan dipecah menjadi kolom-kolom. Yang perlu kita ingat adalah pemisahnya ini berupa apa. Kalau di sini pemisahnya berupa koma. Sehingga di sini kita juga pilih berupa koma. Kemudian kita next. Terakhir preview. Kalau sudah yakin, kita apply. Ini tampilan yang sama persis seperti SPSS, di mana di sini dipisahkan menjadi dua jendela. Yang pertama yang namanya variable view, yang kedua yang namanya data view. Variable view itu isinya adalah properties dari data. Misalnya jumlah digit, nilainya, nominalnya, kemudian bentuk datanya,
Nah, itu semua ada di variabel, termasuk nama-namanya. Misalnya kita mau bikin ini X1, X2, X3, atau yang terakhir misalnya di sini saya coba ganti menjadi total misalnya. Ini akan berpengaruh di bagian data. Sedangkan data ini isinya ya nilainya, nilai data yang tadi kita copy dari Google Form. Nah, ini sudah berubah jadi total. Selanjutnya, langkah pertama kita akan lakukan uji validitas dulu. Uji validitas. Kita gunakan di bagian analyze. Kemudian kita menggunakan analisis korelasi untuk uji validitasnya. Nah, uji validitas kita akan pindahkan semua dari bagian kiri ke bagian kanan. Jangan lupa, ini dicentang, flag significant correlation. Jadi ini ditujukan untuk menandai variabel-variabel mana yang kemudian dinyatakan valid. Nah, dinyatakan valid. Kemudian kita oke. Dia akan memunculkan jendela baru berupa output. Nah, ini outputnya. Di sini kalau kita lihat bahwa di sini sudah ada hasil yang valid. Jadi di sini tanda validnya ada A. Bahwa ini signifikan pada nilai 5%. Artinya yang tidak ada tanda A-nya ini pertanyaan yang tidak valid. Tidak valid. Di sini hanya ada satu yang tidak valid. Dari 7 pertanyaan yang kemudian ada di dalam kuesioner, hanya satu yang kemudian tidak valid. Pertanyaan nomor 5. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 ini valid karena semuanya ada A-nya. Dari sini, kemudian kita beralih ke uji reliabilitas. Nah, di uji reliabilitas, pertanyaan yang tidak valid itu tidak diikut-sertakan. Jadi, kalau misalnya ada 8 pertanyaan, kemudian yang tidak valid ada 3. Nah, berarti yang masuk ke uji reliabilitas itu hanya akan ada 5. Nah, total itu juga tidak dimasukkan dalam uji reliabilitas. Kita kembali ke jendela sebelumnya. Uji reliabilitas itu tetap di bagian analyze. Kemudian di sini ada reliability. Di sini yang tidak dimasukkan adalah nomor 5. Jadi nomor 5 ini tidak ikut. Kemudian kita pindahkan ke kanan. Jadi yang tersisa di sini adalah var 05 yang tadi tidak valid dan total. Kemudian di sini modelnya ada 2. Yang pertama Cronbach alpha, yang kedua adalah split half. Nah, split half ini biasanya kita pakai di Microsoft Excel nih. Karena di Microsoft Excel setahu saya belum bisa melakukan analisis menggunakan Cronbach alpha ini. Kemudian kita tetap pilih yang alpha, kemudian di oke. Nah, masih di jendela output yang tadi, nanti di bagian bawah itu akan muncul satu lagi. Nah, akan muncul satu lagi. Muncul satu lagi yang bernilai reliability. Ini nilai reliability-nya. Ini nilainya 0,72. Semakin mendekati 1, maka nilai reliabilitas ini akan semakin bagus. 0,7 ini sudah sangat bagus untuk nilai reliabilitasnya. Apa artinya reliabilitas? Reliabilitas itu berarti ketika kondisinya tidak berubah, ketika kondisinya sama, sebuah penelitian diulang, maka dia akan memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. Reliabilitas, reliable, dapat diandalkan. Artinya, alat uji kita itu bisa diandalkan untuk melakukan penelitian meskipun dia diulang-ulang. Hasilnya akan kurang lebih sama, seperti itu. Nah, hasil ini itu perlu kita bahas di dalam laporan. Baik uji validitas maupun uji reliabilitas. Nah, sekarang bagaimana memindahkan si tabel-tabel ini ke dalam Word misalnya.
Kalau di SPSS, kita tinggal klik kanan copy. Kemudian kita pastekan di Word. Tapi di sini tidak bisa. Ketika kita lakukan copy di sini misalnya, kita copy hasilnya ini, dia berantakan di Word. Nah, sehingga jalan paling mudah kita bisa lakukan screenshot. Nah, kita capture nilai ini, kemudian kita kopikan di Word. Nah, misalnya kita manfaatkan Snipping Tools. Jadi di sini ada Snipping Tools yang bisa kita gunakan untuk mengambil bagian dari si uji reliabilitas ataupun uji validitas tadi. Misalnya saya mau ngambil yang validitas dulu. Saya cukup ambil yang korelasi. Seperti ini. Kemudian kita copy. Nah, misalnya kita taruh di Word seperti ini. Baru di sini kita berikan narasi, kita bahas. Begitu juga halnya nanti untuk yang uji reliabilitas ini. Sama seperti ini. Itu tadi tutorial singkat terkait dengan bagaimana melakukan uji statistik menggunakan aplikasi yang basisnya freeware. Aplikasinya ringan, downloadnya kecil, kemudian powerful, menu-menunya untuk analisis uji statistik sederhana itu sudah cukup mumpuni, dan yang pasti kita tidak perlu membayar seperti SPSS. Semoga tutorial ini berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.